Buken dan teman-teman semua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami di kelompok 1 untuk saling memberi coaching kepada rekan sejawat. Kasus yang akan kami jadikan sebagai masalah dalam proses coaching ini adalah yang pertama, kesulitan dalam memetakan minat belajar murid, dan yang kedua, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Pada kasus yang pertama, saya Rince Lomi SPD akan berlaku sebagai coach dan rekan saya Tebalda Ivoni Batu SPD akan berlaku sebagai coachee. Dan pada kasus yang kedua, rekan saya Ibu Tebalda Ivoni Batu SPD akan berlaku sebagai coach dan saya Rince Lomi akan berlaku sebagai coachingnya. Mari kita dengarkan kasus pertama dengan topik permasalahan seorang guru yang sedang mengalami permasalahan kesulitan, kurangnya minat belajar murid sehingga ingin meningkatkan minat belajar murid di kelasnya. Selamat mendengarkan. Selamat pagi Bu Ivon, apa kabar Bu? Selamat pagi Bu Rince, kabarnya kayaknya kurang baik ya Bu Rince. Wah, ada apa nih Bu Ivon? Apa ada yang bisa bantu Bu Ivon? Begini Bu Rince, saya bertemu Bu Rince ini, sebenarnya saya mau curhat permasalahan murid di kelas saya Bu Rince. Saya berharap Bu Rince bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Oh ya? Memangnya ada masalah apa nih Bu Ivon? Coba diceritakan. Saya dengan senang hati kok mendengarnya. Begini Bu Rince, Ya. saya bingung kenapa murid di kelas saya itu cenderung malas mengerjakan tugas yang saya berikan. Kemudian pada saat saya menjelaskan di depan, murid-murid kelihatannya kurang fokus Bu. Saya berharap dengan mengobrol dengan Ibu Rince siang hari ini bisa memberikan saya solusi Bu. Oh, jadi masalahnya adalah minat belajar murid di kelas Ibu Ivon kurang, gitu ya Bu Ivon ya? Iya begitu Bu Rince. Baiklah, kalau begitu mari kita sama-sama cari solusinya ya Bu Ivon. Iya Bu. Tapi sebelumnya nih Bu Ivon, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Yang sudah saya lakukan itu Bu Rince, saya sudah melakukan ice breaking ketika saya melihat anak-anak saya itu mulai bosan. Yang kedua, saya juga sudah menggunakan sumber belajar sih Bu Rince, tapi baru satu. Terus di antara standar proses pembelajaran yang sudah Ibu Ivon lakukan nih, kira-kira bagian mana yang menurut Ibu Ivon perlu ditingkatkan atau dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan Bu Rince, saya ingin memenuhi kebutuhan belajar murid saya di kelas Bu Rince. Oh, jadi Ibu Ivon ingin mengembangkan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan murid atau berpihak pada murid. Benar begitu Bu Ivon? Iya begitu Bu Rince. Oh, jadi menurut Bu Ivon ya, kira-kira apa nih indikator tujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid Ibu yang berbeda-beda itu? Yang ingin saya penuhi nih Bu, indikatornya saya berharap murid-murid saya itu bisa memahami konsep yang saya ajarkan dengan lebih mudah. Terus mereka juga bisa menikmati proses pembelajaran sesuai gaya dan kecepatan belajar mereka masing-masing Bu Rince. Baiklah Bu Ivon, sehubungan dengan tujuan tersebut, kira-kira dari skala 1 hingga 10, di mana sih posisi Ibu Ivon sekarang dalam pencapaian tujuan yang dimaksud? Saya dari 1 sampai 10 tuh kayaknya saya masih di 5 deh Bu Rince. Di angka 5 ya? Iya di angka 5 Bu Rince. Kira-kira seperti apa sih angka 5 itu? Kira-kira bisa Ibu Ivon jelaskan? Di angka 5 itu karena menurut saya sudah melakukan ice breaking ketika mereka bosan. Terus Ya. saya juga menggunakan sumber belajar. Baiklah, jadi Ibu Ivon ingin meningkatkannya menjadi angka berapa nih dalam beberapa minggu ke depan? Ke angka 7 dulu deh Bu Rince.
yang ketujuh. Kira-kira seperti apa? Seperti apa angka 7 yang Ibu maksud? Dan apa sih rencana yang akan Ibu lakukan? Di angka 7 ini karena menurut saya, Bu, saya akan coba menyiapkan proses pembelajaran yang mengakomodir gaya belajar menurut saya, Bu. Lalu kira-kira apa strategi yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran sehingga dapat mengakomodir gaya belajar murid Ibu? Saya akan melakukan pemetaan belajar murid, Bu. Ya. Dengan angket sih, Bu. Yang kedua, saya juga akan menyiapkan RPP berdiferensiasi. Terus saya juga akan menyiapkan sumber belajar sesuai dengan gaya belajar murid, Bu. Luar biasa sekali Ibu Ivon. Sampai Ibu Ivon rencana untuk menyusun RPP pembelajaran yang berdiferensiasi. Langkah Ibu Ivon itu sangat luar biasa sekali dan saya sangat setuju dengan idenya Ibu Ivon. Syukurlah, sekarang saya sudah merasa lega, Bu Rince. Karena kalau boleh jujur, saya itu takut murid-murid di kelas saya itu menjadi dampak pada murid-murid di kelas saya akibat apa yang saya lakukan, sehingga mereka membenci kepada pembelajaran yang saya lakukan di kelas, Bu. Syukurlah Bu Ivon, kalau Ibu Ivon sudah merasa lega, saya pun merasa sangat senang sekali karena sudah bisa membantu Bu Ivon dalam mencari solusi atas permasalahan yang Ibu Ivon alami. Kira-kira nih Bu Ivon, dari rencana yang tadi sudah Bu Ivon rencanakan, komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Komitmennya itu saya akan memperhatikan proses belajar mengajar saya dengan melihat minat belajar dan gaya belajar murid di kelas saya, Bu. Oh ya, lalu kira-kira dukungan apa yang Bu Ivon butuhkan untuk melakukan komitmen ini? Mungkin pertama-tama saya akan berkomunikasi dengan orang tua murid dan guru kelas sebelumnya. Terus saya juga akan melakukan diskusi minat dan gaya belajar murid. Yang kedua, saya juga akan saling bertukar pikiran ya, atau lebih tepatnya yang tadi ya Bu, berdiskusi dengan guru kelas sebelumnya setelah dengan orang tua, Bu. Mungkin itu, Bu. Ya, baik. Bagus sekali Bu Ivon. Kira-kira kapan nih Bu Ivon akan memulai aksi ini? Secepatnya ya Bu, paling lambat mungkin minggu depan Bu Rince. Baiklah, itu ide yang sangat bagus sekali Bu Ivon. Semoga masalahnya Ibu Ivon dapat selesaikan ya. Dan Bu Ivon dapat bekerja dengan senang hati dan merasa nyaman. Begitu ya Bu Ivon ya. Ya Bu Rince, makasih ya Bu Rince.